Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi anak-anak semua. Masih tetap semangat ya belajar di rumah? Ya, pasti anak-anak kelas 3A belajar di rumah tetap semangat, apalagi didampingi orang tua di rumah. Ya, untuk pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4 mengenai cuaca, musim, dan iklim. Pembelajaran 3. Cuaca cerah di pagi hari ini kini berubah menjadi cuaca berawan. Lani dan teman-teman berjanji akan kembali ke rumah Edo nanti sore. Mereka akan melanjutkan membuat karya 3 dimensi. Sore hari yang dinanti pun tiba. Lani, Siti, Dayu, Beni, dan Udin telah tiba di rumah Edo. Mereka kembali berkumpul di ruang keluarga. Edo sudah menyiapkan kain lagi untuk digunting dan dipotong. Mula-mula Edo menggunting kain berbentuk persegi panjang dan membaginya menjadi 6 bagian. Nah, yang ini potongan kain yang pertama ya. 6/6 dikurang 1/6. Hasilnya sama dengan 5/6. Lalu potongan kain kedua, 5/6 dikurang 1/6. Hasilnya 4/6. Ingat, jika penyebutnya sama, pembilangnya tinggal dikurangkan saja ya. Edo membaginya menjadi 6 bagian untuk mereka berenam. Mereka masing-masing mendapatkan 1/6 bagian kain berbentuk persegi panjang. Sekarang Edo menggunting kain yang lain menjadi 8 bagian berbentuk segitiga. Potongan kain ini akan diberikan untuk Beni dan Udin. Masing-masing akan mendapatkan 3/8 bagian kain. Nah, ini adalah potongan kain pertama. 8/8 dikurang 3/8 sama dengan 5/8. Lalu potongan kain kedua, 5/8 dikurang 3/8 sama dengan 2/8. Sisa kain 2/8 bagian disimpan untuk Edo. Nah, apakah kamu masih ingat cara mengurangkan pecahan berpenyebut sama? Perhatikan kembali cara Edo memotong kain dan membaginya kepada teman-teman. Lakukan pengurangan pecahan berpenyebut sama untuk soal-soal berikut. Isilah jawaban pada tempat yang tersedia ya. Beri warna pada gambar sesuai dengan jawabanmu. Misalnya soal yang pertama ada sebuah lingkaran 3/3 dikurang 1/3 sama dengan berapa? Iya, karena penyebutnya sama, pembilangnya tinggal kita kurang, yaitu 2/3. Nomor 2, 7/7 dikurang 6/7. Karena penyebutnya juga sama, pembilangnya tinggal dikurangkan saja. 7 dikurang 6 sama dengan 1. Jadilah 1/7. Untuk soal nomor 3 dan 4, anak-anak bisa berlatih di rumah ya. Edo dan teman-teman telah selesai menyiapkan kain. Sambil beristirahat sejenak, mereka berbincang tentang kedatangan Pak Tono. Mereka mengingat kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim yang telah mereka dapatkan. Informasi ini akan mereka sampaikan esok saat berjumpa dengan Pak Tono. Berikut percakapan mereka. Dayu, saya masih ingat informasi tentang musim dan iklim.
Informasi ini saya baca dari buku di perpustakaan. Apa isi informasi itu? Isinya tentang letak Indonesia di garis letak khatulistiwa, juga tentang pengaruh iklim di Indonesia. Ada juga informasi tentang musim kemarau dan musim hujan. Iya, betul. Informasi yang saya baca tentang waktu terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Saya masih ingat informasi dari Udin. Informasinya berisi tentang perbedaan cuaca dan iklim. Betul, Siti. Informasi itu juga menceritakan perubahan cuaca di sebuah kota. Sepertinya kita sudah siap bertemu dengan Pak Tono. Edo, apakah kamu punya informasi untuk diceritakan? Tentu saja, nanti kita bercerita di depan Pak Tono ya. Informasi apa saja yang kamu peroleh tentang cuaca, musim, dan iklim, ceritakanlah di hadapan teman-temanmu. Lakukan secara bergiliran ya. Edo dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing. Ibu Edo lalu mengingatkan kembali cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik fastening. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, cara menusukkan jarum pada kain. Nah, perhatikan seperti pada gambar ya. Langkah yang kedua, mulai menjahit dengan teknik fastening. Perhatikan seperti pada gambar. Langkah ketiga, jahitlah seluruh pinggiran kain. Sekarang, semua potongan bagian kain siap ditempel di kain utama. Edo dan teman-teman telah selesai menempel semua potongan bagian kain tersebut. Nah, lihatlah karya mereka. Sudah bagus sekali ya karyanya mereka. Cobalah untuk membuat sebuah karya bersama teman-temanmu. Mintalah bantuan orang dewasa atau orang tua jika membutuhkan bantuan. Pembelajaran 4. Nah, sore yang dinanti telah tiba. Cuaca sedikit berawan. Lani dan teman-teman pun bergegas menuju rumah Edo. Mereka ingin segera bertemu dengan Pak Tono. Mereka ingin bertanya banyak hal tentang cuaca, musim, dan iklim. Mereka pun tiba di rumah Edo. Ternyata Pak Tono belum datang. Mereka lalu duduk di ruang tamu menunggu Pak Tono. Setelah menunggu selama 10 menit, Pak Tono akhirnya datang. Tetapi baju Pak Tono agak basah. Mengapa ya? Halo anak-anak, maaf. Bapak terlambat. Bapak tadi kehujanan. Bapak tidak bawa payung, jadi Bapak berteduh dulu. Ya Pak, tidak apa-apa. Oh ya, nama saya Edo. Ini teman-teman saya. Wah, kebetulan sekali. Itu contoh tentang perubahan cuaca. Iya, beberapa hari ini cuaca cepat berganti. Tetapi sekarang lebih sering hujan. Iya, betul. Di sini cuaca cerah. Ternyata di tempat lain hujan. Di sini pun cuaca bisa berubah-ubah. Kami senang sekali kalau boleh bertanya kepada Bapak. Kalian boleh bertanya apa saja yang kalian ingin ketahui. Tapi dengarkan dulu penjelasan Bapak baik-baik ya. Perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Kita sering mendengar orang menyebutkan istilah cuaca, musim, dan iklim. Namun banyak yang masih bingung tentang perbedaannya. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Kadang-kadang pada hari yang sama, cuaca bisa berubah. Cuaca harian biasanya dilambangkan dengan simbol berikut ini ya. Nah, musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu.
Saat musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan. Indonesia merupakan negara tropis. Hanya terdapat 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Nah, setelah Pak Tono menjelaskan, Edo dan teman-teman dibolehkan untuk bertanya. Bacalah diskusi mereka dengan seksama ya. Bagaimana anak-anak? Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Apakah yang dimaksud dengan garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Garis ini ada di tengah bumi. Negara kita terletak di garis tersebut. Apakah karena itu negara kita hanya memiliki 2 musim? Iya betul Dayo, kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kalau sekarang cuaca sering hujan berarti sudah masuk musim hujan ya Pak? Iya Benny, para ahli harus menghitung banyaknya curah hujan setiap 10 hari. Baik, sekarang giliran Bapak yang bertanya ya. Bapak minta kalian menceritakan kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Siapa yang bersedia? Saya Pak, saya. Cuaca itu keadaan udara yang diukur dalam waktu singkat. Kalau iklim dalam waktu panjang. Musim di Indonesia hanya ada 2, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sekarang giliranmu menceritakan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Ceritakan dengan kata-kata dan kalimatmu sendiri. Bercerita di depan teman-temanmu atau orang tuamu. Ajak mereka untuk bercerita secara bergiliran. Hari sudah semakin sore. Cuaca yang tadinya berawan kini berubah mendung. Sebelum hujan, Edo meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu ibunya. Lani dan Siti membantu mengangkat jemuran yang kering. Dayu dan Edo membantu membawa masuk sepatu yang ada di luar. Benny dan Udin membantu mengangkat keset yang dijemur di atas pagar. Itulah manfaatnya kita bersatu saat mengerjakan suatu hal. Pekerjaan akan cepat selesai. Terima kasih teman-teman. Kalian sudah meringankan pekerjaan ibu saya. Nah, sekarang sampaikan manfaat dan pentingnya bersatu dalam keberagaman di hadapan orang tuamu. Ajak orang tuamu untuk melakukan hal yang sama. Lani, Siti, Dayu, Benny, dan Udin bergegas pulang sebelum hujan turun. Di jalan desa terdapat banyak lubang agar tidak tergenang saat hujan. Lubang tersebut ditutupi batu. Sambil berjalan, mereka melompati bebatuan yang ada di jalan desa. Senangnya bermain lompat-lompatan. Nah, di tengah jalan, hujan mulai turun. Udin mengajak teman-teman ke rumahnya agar tidak kehujanan. Udin mengajak mereka bermain lompat jauh dengan menggunakan matras. Perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar yang pertama melangkah, menolak, kemudian posisi udara, kemudian yang terakhir mendarat. Nah, penjelasannya berikut ini. Posisi 1, Udin melangkah menuju area tolakan. Posisi 2, Udin melakukan gerakan menolak dengan bertumpu pada satu kaki. Udin bertumpu pada kaki yang lebih kuat. Posisi 3, Udin melakukan gerakan melayang. Kaki tumpuan lurus ke belakang. Kaki yang bukan tumpuan ditekuk ke depan. Posisi 4, Udin ada pada posisi di udara. Kedua kaki dirapatkan dan ditekuk ke depan. Kedua tangan ditekuk ke atas. Posisi yang kelima, Udin siap mendarat. Kedua kaki dan tangan lurus ke depan. Posisi 6, kedua kaki Udin mendarat di atas matras. Kedua telapak tangan menumpu di atas matras. Teman-teman memperhatikan gerakan Udin.
Mereka pun mencoba melakukan gerakan yang sama. Tak lama kemudian, hujan mulai reda. Lani, Siti, Dayu, dan Penny pun pamit pulang. Dapatkah kamu menirukan gerakan seperti lompatan Udin tadi? Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga anak-anak dapat memahami dengan jelas materi yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Cukup sekian, terima kasih.